Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unikaltar, selamat datang di Jurnal Unikaltar. Merupakan podcast yang akan mengupas berbagai ide, gagasan yang tentunya terkait dengan isu-isu pendidikan, isu sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik, serta tentunya yang berbau akademisi atau berbau akademik ya, yaitu tentang riset. Saya Didi Adriansah juga bersama Bang Jimmy Nasrun yang merupakan dosen Sospol atau Fakultas Ilmu dan Sosial Politik di Unikaltar. Kami akan menemani Sobat Unikaltar dalam perjalanan Anda menggali ilmu dan pengetahuan, tentu bersama nanti dengan para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ikuti terus kami di podcast Jurnal Unikaltar dari Utara untuk Nusantara. Baik, ini Bang Jimmy, jadi ini podcast kita yang pertama. Nah, kita mau untuk yang episode pertama ini kita coba untuk menggali potensi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Kalimantan begitu ya. Walaupun sekarang ada penambahan provinsi baru di Papua. Nah, sebagai daerah provinsi yang muda di Kalimantan, tentu kita punya tantangan untuk menghadapi masa depan ya. Nah, Kalimantan Utara khususnya itu adalah salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kita tahu ada Sebatik, ini merupakan wilayah Sabah begitu. Kemudian juga ada di daerah di kecamatan Lumbis Ogong, itulah berbatasan langsung dengan Sarawak ya. Nah, dua daerah ini berbatasan persis dengan Malaysia. Nah, Kalimantan Utara sendiri kalau kita lihat berdasarkan data, itu luas wilayah yang ada itu kurang lebih 75.000 kilometer persegi dengan jumlah penduduk yang belum sampai 1 juta nih, kurang lebih 700 Bang Jimmy. Nah, kita punya potensi wilayah sumber daya alam yang luar biasa yang harus kita optimalkan untuk menopang. Nah, ini yang perlu kita bahas nanti untuk menopang ibu kota Nusantara. Nah, kita senggol-senggol sedikit nih pembahasan kita terkait bagaimana kesiapan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung juga dengan Malaysia dan juga sebagai daerah penyangga ibu kota. Mungkin itu pembahasan awal kita dulu Bang Jimmy. Kalau menurut Bang Jimmy, kita sebagai daerah baru ya kurang lebih menjelang 12 tahun usia Kalimantan Utara, apa nih yang harus kita persiapkan depan? Ya, kalau kita melihat posisi Kalimantan Utara hari ini adalah wilayah yang sangat strategis ya di Nusantara. Karena dengan kehadiran IKN ya, nah tentu ini membawa perubahan bagi Provinsi Kalimantan Utara. Seperti kita ketahui sebelum-sebelumnya, memang Provinsi Kalimantan Utara ini kan garis perbatasan yang cukup panjang ya, selain Kalimantan Barat ya. Nah, ini juga memiliki sisi positif dan negatif. Nah, tentu ini menjadi tantangan ke depan. Nah, ditambah lagi dengan kehadiran IKN, tentu ini menjadi catatan penting bagi kita ke depan ya. Karena kita ketahui bahwa Provinsi Kalimantan Utara ini kan sejarahnya cukup panjang ya kalau kita melihat.
Nah, beberapa catatan secara umum kalau kita melihat bahwa Pulau Kalimantan ini kan memang disiapkan oleh presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno. Nah, saya melihat Presiden Soekarno itu seorang yang visioner ya. Kenapa visioner? Kalau kita melihat hari ini ya, perang global itu kan berhubungan dengan kekuatan energi dan pangan. Nah, kenapa saya melihat bahwa posisi strategis Provinsi Kalimantan Utara itu sebagai kawasan strategis di Indonesia atau di Nusantara ya, karena kita memiliki dua kekuatan tersebut. Ya, memiliki kekuatan energi ya, mungkin nanti bisa di datanya ya, karena kita memiliki mega proyek mengenai tenaga hidro, energi terbarukan tenaga hidro ya, itu mega proyek. Dan yang kedua, ini yang belum dimaksimalkan ya, karena dulu pernah ditetapkan bahwa Kabupaten Bulungan memiliki kawasan pangan kurang lebih 50.000 hektar ya, dan kalau kita melihat kawasan itu sudah hampir 100% dihuni oleh pemukiman ya, yang memang diperuntukkan khusus untuk penguatan pangan. Nah, ini tentu menjadi kekuatan ya, dan ini harus sejalan juga dengan pemimpin yang akan kita lahirkan di tanggal 27 November. Nah, saya pikir itu poinnya penting, kenapa kita mendudukan bahwa Kalimantan Utara itu menjadi posisi provinsi yang strategis, baik posisi maupun memiliki dua kekuatan ya, baik kekuatan pangan maupun kekuatan energi. Ya, sementara ini kan kalau dilihat dari proyek strategis nasional itu kan ada dua tadi ya, ada dua proyek strategis nasional di Kalimantan Utara yang terkait dengan energi terbarukan tadi ya, yang di Sungai Kayat dan di Mentarang kalau tidak salah. Yeah. Nah, ini jadi tadi yang disampaikan tadi ya, bahwa Kaltara punya peran penting dalam penyediaan energi, karena itu kan nanti suplainya tidak hanya di kawasan Kaltara saja, tetapi nanti bisa juga menyuplai daerah-daerah sekitar, termasuk IKN kan begitu. IKN. Termasuk mungkin Kihi ya, kawasan hijau. Salah satu proyek strategi nasional juga yang ada di mana, di Tanah Kuning. Tanah Kuning Mangkupadi. Kihi, kawasan industri. Nah, ini memang sangat berhubungan sekali ya. Saya pikir kenapa Presiden Jokowi itu menetapkan Mangkupadi dan Tanah Kuning sebagai kawasan pusat strategis nasional. Nah, karena memang pengolahan nikel sebagai bahan baku baterai yang memang tambangnya itu ada di Sulawesi, tetapi proses pengolahannya itu kan mengalami kekurangan karena energinya untuk proses pengolahannya itu kurang ya. Nah, sehingga memang dialihkan ke Kalimantan Utara. Nah, kalau kita melihat juga, ini juga posisinya memang tidak terlalu jauh dari Laut Cina Selatan. Seperti kita ketahui, memang kalau dalam tulisan Anwar Ibrahim ya, sekarang Perdana Menteri Malaysia, bahwa tren peradaban dunia itu akan beralih ke Asia Timur. Nah, jadi pemegang-pemegang ekonomi besar nanti kita hari ini secara kekuatan global adalah Cina, Korea Selatan, Taiwan ya. Nah, kalau dilihat dari jalur ya dan pusat sumber daya alam itu lebih memang mendekati posisi di Kalimantan Utara. Jadi kalau kita lihat tadi ya, posisi Kalimantan Utara ini sebenarnya posisi yang sangat strategis gitu ya, untuk menghadapi tadi, tidak hanya menghadapi kesiapan sebagai daerah penyangga untuk IKN, tetapi juga di era perdagangan global tadi ya, karena jalur-jalur transportasi kita sangat terbuka nih di Tanjung Palas Timur, di mana di Kabupaten Bulungan itu kan posisi Kihi kan ada di sana nanti, jalur-jalur transportasi perdagangan akan melalui jalur itu. Nah, ini tadi apa yang disampaikan, bagaimana Pak Jokowi itu sebenarnya berupaya untuk
memangkas lah tadi ya, memangkas jalur-jalur yang jauh untuk transportasi, kemudian membangun smelter agar ini terkait dengan proyek hilirisasi gitu kan. Nah, ini potensi yang bisa kita ambil, bisa kita kembangkan sebagai kekuatan ekonomi di Kalimantan Utara. Nah, ini pemerintah ke depan ini harus juga bagaimana membaca peluang ini. Ini yang harus difokuskan nanti bagi kita ini nanti Bang Jimmy gitu ke depan, sehingga Kalimantan Utara itu bukan hanya hadir sebagai provinsi yang jadi penonton begitu, tapi punya strategi, posisi yang strategis dalam pembangunan Nusantara begitu. Makanya saya katakan tadi kita berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Nah, Malaysia kita ingat beberapa waktu yang lalu ketika pemerintah Indonesia itu menetapkan IKN sebagai ibu kota negara, mereka merespon dengan cepat begitu, karena itu kan berbatasan langsung dengan Malaysia kan. Nah, ini yang juga kita juga harus merespon itu gitu. Jadi bukan hanya Malaysia yang merespon dengan adanya ibu kota, tetapi Kalimantan Utara juga harus merespon IKN ini ke depan kita seperti apa begitu. Posisi kita seperti apa. Nah, tadi yang menarik tadi Bang Jimmy coba kita sedikit mengulas terkait dengan tadi ini kan tantangan kita terkait dengan pangan, ketersediaan pangan. Nah, memang saat ini jumlah penduduk di Kalimantan Utara itu masih tergolong sedikit gitu ya, kurang dari 1 juta gitu. Tetapi luas lahan yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pangan ini cukup mumpuni gitu. Nah, ini bagaimana nih Bang Jimmy? Ya, saya pikir untuk mengenai kawasan pangan itu kan itu sudah didengungkan 5 tahun terakhir ya. Nah, cuma memang pemerintah daerah itu mungkin sudah cukup berusaha. Nah, cuma kurang disupport oleh pemerintah pusat, dan bahkan kita melihat pemerintah pusat malahan ada beberapa titik yang mulai mau disentralkan, seperti di Kalimantan Tengah dan Papua ya. Nah, saya pikir kalau dilihat dari rentang jarak itu yang strategis yang memungkinkan itu adalah Kabupaten Bulungan ya, sebagai kawasan pangan Nusantara. Nah, ini mungkin ke depan setelah pelantikan Presiden Prabowo, saya pikir itu juga harus diingatkan ya kepada beliau bahwa kita ini memiliki kawasan pangan yang cukup potensial ya. Dan lagi pula tadi juga disinggung oleh Bang Didi ya mengenai Malaysia ya. Nah, Malaysia itu melihat kehadiran IKN itu di Kalimantan Timur, itu mereka sangat serius sekali ya. Nah, tentu ini menjadi tantangan ke depan kita, termasuk memang yang memberatkan kita ini kan sebenarnya transportasi udara kita yang cukup mahal ya. Nah, sehingga ini yang memang menyulitkan kita untuk bersaing dengan Malaysia, khususnya mungkin mengenai wisata juga ya. Saya pikir ini juga menjadi catatan penting kita ke depan, termasuk bagaimana juga IKN dan Malaysia ini menjadi pasar potensial untuk Kalimantan Utara juga ke depan. Jadi gini, saya memang melihat ya beberapa, kita semua tahu lah bahwa dengan potensi Kalimantan Utara ini luas wilayah yang luar biasa, kemudian kondisi geografis yang unik menurut saya ini, infrastruktur menjadi PR yang cukup besar bagi pemerintah ya, terutama pemerintah provinsi Kalimantan Utara ke depan gini. Karena masih banyak wilayah-wilayah atau desa-desa itu yang sampai sekarang aksesnya juga masih belum bisa dilalui oleh jalur darat gitu ya. Hanya ada satu-satunya misalnya lewat penerbangan begitu. Padahal ini kan memerlukan kos yang cukup besar. Nah, ini yang menurut kacamata kita itu menjadi fokus dari pemerintah ke depan. Kalau menurut Bang Jimmy nanti kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
terpilih nanti gitu ya, gubernur terpilih untuk bagaimana nih menyelesaikan persoalan infrastruktur di wilayah perbatasan gitu. Ini yang juga nanti kaitannya juga dengan wilayah perbatasan tadi gitu. Nah, termasuk ke IKN lah gitu. Ini gimana nih kira-kira? Ya, kalau kita melihat dan tentu kita berharap bahwa pemimpin yang nanti dilahirkan tanggal 27 November itu adalah pemimpin yang visioner. Suka dan tidak suka, kita ini bukan hanya sebagai penopang, tapi sebagai mitra IKN. Mitra, betul. Nah, tentu ini membutuhkan seorang pemimpin yang visioner. Nah, kalau kita melihat beberapa catatan penting ke depan, memang penguasaan arus perdagangan nanti kan memang ditentukan sebuah pelabuhan internasional. Nah, tentu kita masih menunggu ini ya untuk kawasan yang ada di Mangkupadi ya. Nah, ini harapan besar kita. Saya sih melihat dari desain pemerintah selama ini bahwa Provinsi Kalimantan Utara itu memang memegang peran penting sekali ya. Sebelum ditetapkan oleh Presiden mengenai IKN itu, nah tentu ini juga dilihat dari beberapa kacamata potensi ya. Yang tadi juga kita singgung terdahulu mengenai energi tadi ya. Nah, karena Kalimantan Utara ini kan adalah provinsi yang dialiri oleh beberapa sungai cukup besar yang bisa menghasilkan energi yang luar biasa. Kalau kita melihat hari ini, memang untuk ibu kota Kabupaten Bulungan atau ibu kota provinsi ini kan masih berkedudukan di kecamatan. Nah, saya pikir ini juga sangat berpengaruh ke depan ya. Nah, ini tentu menjadi PR gubernur kita ya, karena kita membutuhkan sebuah kota yang modern nanti ke depan ya kan, yang bisa mendesain darat maupun laut ya. Karena kita hari ini khususnya bandara yang di daratan ini kita masih tergantung dengan Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau. Ya, jadi Kabupaten Bulungan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki bandara yang cukup. Ya, ideal ya. Ya, kita masih berharap di Kota Tarakan, dan itu kan membutuhkan arus yang transportasi yang berulang-ulang ya, jadi lewat darat, laut dan sebagainya, dan ini tidak. Nah, mungkin kita ke depan saya pikir dengan perkembangan Mangkupadi sebagai kawasan strategis nasional, nah tentu kita mendengar data dan informasi itu bahwa hampir 300 ribu ya yang akan di situ, dan itu menjadi sebuah satelit baru ya pembangunan nasional nanti ke depan. Nah, ini yang saya pikir harus kita siapkan. Berarti kan ada bonus demografi dari sisi ketenagakerjaan gitu. Ya. Nah, termasuk juga mungkin nanti kalau seperti itu kan artinya ada yang perlu disiapkan oleh pemerintah begitu kan. Yang pertama tadi kalau bicara pangan ya artinya strategi penyediaan pangan kita gitu ya, dengan potensi di Kaltara yang sangat potensial kalau menurut kita begitu kan gitu. Nah, kembali ke wilayah perbatasan kita ya. Di samping potensi ekonomi yang bisa kita kembangkan melalui perdagangan internasional gitu. Ada isu yang juga sampai sekarang juga menurut saya ini juga menjadi PR besar bagi pemerintah gitu ya. Bagaimana kita melihat dengan adanya jalur-jalur tidak resmi, jalur tikus kalau orang kita menyebutnya di sini gitu ya. Itu ternyata sampai saat ini menjadi pintu masuk dan keluar persoalan-persoalan ilegal gitu. Atau perdagangan manusia, kemudian perdagangan barang-barang ilegal termasuk narkoba. Nah, ini menjadi PR besar. Nah, kira-kira gimana tanggapan Bang Jimmy terkait hal ini? Ya, memang penanganan perbatasan khususnya
yang berhubungan dengan narkoba dan perdagangan manusia ini memang menjadi catatan penting juga ya. Saya pikir dengan kehadiran Provinsi Kalimantan Utara itu kan menjadi sedikit jawaban lah bagaimana kasus-kasus di perbatasan itu bisa diurai. Nah dengan adanya Polda ya kan. Nah mungkin ditambah lagi perampokan ya itu juga cukup marak ya. Nah sehingga saya pikir ke depan untuk proses peningkatan keamanan di perbatasan ini memang menjadi bukan hanya kerja-kerja Provinsi Kalimantan Utara juga ya ke depan, karena secara langsung juga kita berbatasan dengan ibu kota negara. Nah tentu kita memang negara harus hadir ya, saya pikir di Kalimantan Utara lebih khusus ya karena berhubungan dengan wilayah ibu kotanya ya, yang berbatasan dekat dengan negara tetangga. Nah salah satunya saya pikir ya karena kita mau tidak mau ya mendapat keuntungan besar, kita dekat dengan markas besar ya kepolisian. Nah tentu ini saya pikir menjadi, nah persoalan kepemimpinan itu kan pada persoalan koordinasi saja ya. Kita berharap juga pemimpin yang lahir nanti ke depan itu mampu secara baik berkomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya ibu kota ya. Nah ini kita membutuhkan pemimpin yang hadir nanti ya yang baik dan berkomitmen dan jago lobby lah ya. Nah sehingga tidak hanya berharap dengan APBD saja ya, tetapi dia bisa melihat potensi bahwa dana di luar APBD itu juga banyak di pusat ya, itu khususnya di beberapa kementerian. Nah jadi isu perbatasan ini tadi saya katakan tuh memang jadi isu yang menjadi PR ke depan gitu. Kita tahu bahwa sekitar bulan Agustus yang lalu itu Polda Kaltara itu berhasil menangkap pelaku 3 orang yang membawa narkoba seberat kurang lebih 42 kg. Nah ini kan PR yang harus diselesaikan juga meskipun berat begitu kan. Karena apa? Kenapa saya katakan berat? Karena jalur tikus ini banyak sekali. Kalau dulu kita hanya mengenal jalur laut, perbatasan daerah Nunukan begitu ya. Tapi jalur darat sekarang juga sudah mulai terbuka gitu. Ada jalur Simanggaris itu kan. Nah ini dengan keterbatasan personil ini menjadi catatan juga begitu. Tapi bagaimanapun juga ini adalah PR bersama lah. Tadi ada koordinasi antar pemerintah provinsi dengan pihak keamanan gitu ya. Nah, baik sobat Unikaltar, kita tahu bahwa Kalimantan Utara ini punya potensi laut yang luar biasa besar gitu ya. Nah, tercatat di data itu luas lautan di Kalimantan Utara itu sekitar 11.000 km persegi gitu. Nah tentu saja ini potensi yang cukup besar Bang Jimmy. Nah untuk yang menjadi isu sekarang ini ada 2 komoditas nih yang menjadi PR dari pemerintah. Kembali lagi PR pemerintah ke depan ini cukup banyak gitu ya. Satu ada komoditas udang, yang kedua adalah komoditas rumput laut. Nah ini berbicara dengan potensi laut kita begitu ya. Nah, di mana kalau komoditas rumput laut ini kan masyarakat kan inginnya harganya stabil gitu ya, harganya masuk. Tapi saat ini kan berada pada harga yang di bawah biaya produksi. Demikian juga dengan harga udang budidaya begitu, udang tambak kita. Padahal kita ini berada di wilayah perbatasan kembali lagi tadi. Artinya kan kalau untuk perekonomian berbasis laut atau dengan sumber daya laut kita kan sangat mumpuni nih dengan kondisi yang kita miliki gitu. Nah, cuman secara teori memang kalau bicara komoditas itu kan kita ingat teori supply demand gitu ya. Nah, harga itu kan juga
mengikuti supply demand tadi gitu kan. Jadi harga ini fluktuatif berdasarkan kondisi supply dan demand tadi, kondisi itu. Nah, kalau Bang Jimmy melihat ini, kira-kira untuk mensiasati atau mengatasi kondisi yang terjadi untuk rumput laut maupun udang tambak, karena ini sama-sama komoditas. Ini pemerintah ke depan ini harus seperti apa begitu mensiasatinya? Ya, kalau kita melihat perdagangan udang kita ya, memang sebelum Provinsi Kalimantan Utara ini terbentuk, memang komoditi udang ini memang menjadi primadona, khususnya di Kota Tarakan. Tapi memang ada yang menarik bahwa pemain-pemain udang ini kan memang banyak berhuni di Kota Tarakan, tapi wilayah tambaknya itu banyak di Kabupaten Bulungan. Nah, persoalan lahan yang digarap oleh pengusaha udang ini memang masih bermasalah di kehutanan. Nah, sehingga memang ini yang menjadi berat untuk pajak ataunya ya, untuk restribusi pajaknya itu yang agak-agak menyulitkan. Nah, sehingga tidak ada sumbangsi khususnya untuk Kabupaten Bulungan. Kalau kita melihat itu sumber PAD juga bagi Kabupaten Bulungan gitu ya. Kalau misalnya ini bisa dikelola gitu. Ya, dan seperti kita ketahui bahwa kawasan tambak itu sebagian besar adalah kawasan kehutanan. Nah, ini tentu menjadi problem bagi kepala daerah ke depan, dan ini memang dari beberapa kepemimpinan di Provinsi Kalimantan Utara juga belum mampu menyelesaikan kasus-kasus lahan yang terjadi di kawasan pertambakan. Nah, ditambah lagi memang regulasi udang ini memang ditentukan oleh pihak swasta ya. Nah, saya pikir mungkin ke depan untuk perbandingan memang perlu ada semacam perusahaan daerah ya. Nah, sehingga untuk penetapan harga, standar harga itu bisa kita kendalikan. Saya pikir ini mungkin salah satu formula juga ya. Karena tapi mungkin juga gini Bang Jimmy, harus ada inovasi, karena gini, kita kan kalau kita mau mencontoh konsepnya Pak Presiden Jokowi, prinsipnya itu kan harus ada hilirisasi dalam setiap pengelolaan sumber daya begitu kan, sumber daya alam begitu. Nah, dua komoditas ini juga punya tantangan gitu. Kenapa misalnya harganya turun atau berfluktuatif ya, karena tadi supply demand tadi. Nah, akan lebih baik kalau misalnya ini ada inovasi terkait industrialisasi rumput laut ini sama udang begitu. Nah, ini akan menjawab penurunan harga yang bisa saja dimainkan oleh para pelaku di luar dari Kalimantan Utara begitu. Di samping itu, kos untuk pengiriman para pelaku pengiriman komoditas tadi, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha ini bisa menjadi kecil begitu ketika ada industri yang dibangun di Kalimantan Utara, khususnya mendekati dengan kawasan-kawasan sumber daya alamnya gitu, terutama dengan rumput lautnya tadi dengan tambak udangnya. Itu gimana? Ya, seperti kita ketahui bahwa rumput laut ini kan banyak dikembangkan di Pulau Tarakan dan Pulau Nunukan. Nah, cuma pemain besarnya itu ada di Sulawesi Selatan. Jadi kita tidak langsung mengekspor. Nah, saya pikir turunannya itu juga ya mudah-mudahan dengan terbentuknya kawasan KIHI nanti juga ada hilirisasi ya, yang turunan nanti industri yang berbahan baku, karena kita ketahui bahwa rumput laut ini kan menjadi bahan dasar kosmetik ya. Nah, dan beberapa turunannya. Nah, saya pikir ke depan saya sepakat sekali ya. Nah, selama ini kita hanya memang mengandalkan
bahan baku saja ya, tanpa diolah. Nah, ini tentu menjadi PR ke depan, bagaimana posisi Kalimantan Utara ini bukan hanya menyuplai bahan baku, tetapi kita juga sudah itu tadi menurut saya menghadirkan industri pengolah rumput laut ini jadi salah satu solusi begitu di Kalimantan Utara begitu ya tentunya. Nah, tinggal bagaimana jaminan kesinambungan produksi dari rumput laut itu. Bagaimanapun juga kan namanya industri pabrikasi ini kan perlu kontinuitas begitu ya. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi tantangan ketika komunitas-komunitas lain yang mau dibangun industri hilirnya ini terkendala dengan kontinuitas produksi di hulunya gitu. Contoh misalnya mau bangun pabrik pengolah pakan ternak ya, terkendala dengan suplai bahan bakunya ya. Nah, ini juga tantangan gitu. Kalau mau bikin pabrik, bikin industri di kawasan itu ya catatannya harus suplai harus kontinu gitu, suplai bahan bakunya gitu. Memang untuk dua komoditi ini kan memang menarik ya, karena dua komoditi ini kan memang diusahakan oleh rakyat ya. Jadi memang bukan difasilitasi pemerintah sebelumnya. Nah, sehingga ini memang memaksimalkan kehadiran pemerintah daerah ya, saya pikir. Nah, disambil minum kali Bang Jimmy, kita juga siap. biar lebih cair gitu ya. Ya itu mungkin ya Bang Didi, saya sih melihat bahwa karena dua komoditi ini memang diusahakan oleh rakyat ya selama ini, dan itu memang bukan difasilitasi oleh pemerintah sebelumnya. Nah, ini yang tadi saya memberi masukan solusi itu, suka dan tidak suka ya kita harus buat perusahaan daerah ya. Ya, jadi memang harus melibatkan kebijakan pemerintah yang khusus untuk perusahaan daerah ya. Jadi kita memang ada perusahaan daerah tapi nampaknya belum fokus ke situ nih Bang. Nah, padahal ini potensi besar yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya Kalimantan Utara, sehingga juga kita tidak tergantung dengan perusahaan-perusahaan swasta di daerah lain gitu. Karena bagaimanapun kalau misalnya dia bentuknya perusahaan daerah, ada hubungan emosional yang kuat antara perusahaan daerah dengan masyarakat sekitar gitu kan. Nah, yang bisa saling menguntungkan gitu. Nah, hubungan emosionalnya seperti itu gitu. Nah, bukan orang lain lah begitu ya. Nah, ini perlu dipikirkan juga. Jadi bagaimana sektor yang dibangun oleh perusahaan daerah itu bisa sampai pada sektor kelautan. Contohnya adalah udang maupun rumput laut. Nah, jadi sobat Unikaltar, ini baru berapa menit durasi kita ini sudah membahas beberapa hal, tapi udah cukup panjang gitu. Artinya potensi Kalimantan Utara ini sangat besar, sehingga banyak hal yang harus kita fokus untuk pembahasannya, dan juga kita nanti akan perlu mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya agar potensi-potensi yang ada di Kalimantan Utara itu bisa kita kembangkan menjadi satu kekuatan bagi daerah kita yang kita cintai ini. Kembali tadi mengingatkan bahwa posisi Kalimantan Utara ini merupakan provinsi yang termuda di Kalimantan, tapi punya peran strategis bagi Nusantara. Ya, tidak hanya berbatasan langsung dengan Malaysia, namun juga sangat dekat dengan ibu kota Nusantara. Sehingga mindset
dari kita masyarakat Kalimantan Utara dan juga pemerintah Kalimantan Utara sudah mengacu pada atau mengarah pada bagaimana memberikan kontribusi besar bagi Nusantara atau ibu kota Nusantara. Sudah jangkauannya sudah sangat dekat sehingga kita harus bersiap diri, Kalimantan Utara harus bersiap diri, baik itu SDM-nya, birokrasinya, termasuk bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Utara ini menjadi satu kekuatan ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Utara. Nah, kalau kita melihat data juga dari sisi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara saat ini cukup baik, ya, di antara 4-5% lah, ya, pertumbuhan ekonomi kita. Nah, artinya ini menunjukkan stabilitas daerah kita yang bisa mengundang banyak investor harusnya. Nah, ke depan kita akan bahas lebih dalam lagi nih Bang Jimmy. Nanti bila perlu kita akan mengundang beberapa narasumber yang kompeten. Ya, kita juga akan bahas nanti isu yang menarik, tidak kalah menarik, seperti isu pendidikan. Kemudian juga bisa juga nanti politik gitu. Tapi nanti isu pendidikan ini isu yang sangat penting, ya? Menarik juga di Kalimantan Utara ini Bang Jimmy, karena pendidikan di wilayah perbatasan ini juga menjadi PR besar bagi pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah tapi pemerintah pusat, karena sebagai etalasenya NKRI, sektor pendidikan ini seharusnya harus menonjol di mata negara lain, kan begitu. Nah, ini artinya sektor pendidikan di Kalimantan Utara itu harus menonjol begitu. Nah, ke depan akan kita ulas lebih dalam nih Bang Jimmy, dengan kita undang narasumber yang kompeten di bidang pendidikan maupun di bidang-bidang lain nanti yang kita bahas. Ya, kalau saya sih Bang Didi ya, karena posisi kita ini khususnya di Universitas Kaltara ya, ini adalah kampus yang berada di pusat kekuasaan dan pemerintahan. Ya, tentu ini menjadi sebuah kampus yang strategis ya. Nah, ini kita membutuhkan pemimpin yang ke depan punya kepedulian besar terhadap Universitas Kaltara. Nah, mungkin itu karena posisi Universitas Kaltara adalah posisi atau kampus yang berada di pusat politik dan pusat pemerintahan. Menarik. Mungkin itu. Sepakat itu Bang Jimmy. Jadi sebagai perguruan tinggi yang berada di ibu kota, tentunya kita juga harus memberikan kontribusi yang besar begitu ya bagi daerah kita gitu. Kita terus berupaya ke sana sehingga SDM yang kita hasilkan juga mampu berbicara banyak di masyarakat. Tentunya itu harapan dan cita-cita kita juga Bang Jimmy. Baik Sobat Unikaltar, mungkin episode kali ini kita sampai di sini, namun kita akan hadir lagi pada episode berikutnya dengan isu yang menarik. Salah satunya adalah isu pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Itu tema yang menarik ya. Baik, tadi di awal saya menyampaikan bahwa Kalimantan Utara itu adalah provinsi baru yang harus punya peran besar di ibu kota Nusantara, artinya terhadap ibu kota Nusantara. Oleh karena itu kami juga pingin ya sebagai perguruan tinggi yang ada di ibu kota provinsi Kalimantan Utara, pingin punya peran yang besar tidak hanya bagi Kalimantan Utara tapi juga untuk Nusantara. Oleh karena itu kita punya tagline ya, Universitas Kaltara dari utara untuk Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.